Aku melihatnya sendiri, di belakang kai kecil di pinggir Jalan Sudirman, Jakarta. Manajer kai itu mencium kakakku dengan penuh gairah, dan saat itu juga, hatiku hancur sekaligus terbakar oleh perasaan yang tak pernah kuharapkan. Kakakku, Rina, yang selalu menjadi panutan, tiba-tiba terlihat rapuh di pelukan wanita itu, dan aku, Sinta, 24 tahun, merasa dunia berputar terbalik karena aku sadar, senyum wanita itu selama ini bukan hanya ramah, tapi juga menyentuh jiwaku lebih dalam. Malam itu, hujan deras mengguyur ibu kota, membuat jalanan licin dan pikiranku semakin kacau. Aku berdiri di sana, tersembunyi di balik pohon mangga yang basah, memandang mereka berdua. Wanita itu bernama Maya, 27 tahun, manajer kaid rumah kopi yang sering kami kunjungi sebagai keluarga. Rambutnya pendek, kulitnya sawo matang khas perempuan Jawa, dan matanya selalu menyipit saat tersenyum, membuat siapapun merasa diterima. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti pengkhianatan. Kakakku, Rina, 28 tahun, adalah guru sekolah dasar yang sopan dan taat, putri sulung keluarga kami yang konservatif. Ayah kami, seorang pegawai negeri di Kementerian Agama, selalu menekankan nilai-nilai Islam tradisional, dan ibu sibuk mengurus rumah tangga dengan doa-doa harian. Bagaimana mungkin Rina, yang selalu berhijab rapi di luar rumah, melakukan ini? Aku pulang dengan langkah gontai, hujan membasahi bajuku hingga ke tulang. Di rumah, suasana tenang seperti biasa. Ayah duduk di ruang tamu membaca Al-Quran, ibu memasak di dapur, dan adik kecilku, Budi, 15 tahun, asyik dengan ponselnya. Aku masuk kamar, melempar tas ke lantai, dan menangis diam-diam. Kenapa aku merasa sakit hati seperti ini? Bukan hanya karena Rina menyembunyikan rahasia, tapi karena Maya. Maya yang selama ini membuatku betah nongkrong di kai itu. Setiap kali aku datang sendirian, dia selalu menyapa dengan hangat, "Sinta, kopi susu lagi ya? Tambah gula sedikit biar manis seperti kamu." Awalnya kuhiraukan sebagai gurauan ramah, tapi sekarang, setelah melihat adegan itu, aku sadar perasaanku terhadapnya bukan sekadar kekaguman. Pagi berikutnya, aku berpura-pura sakit untuk menghindari sarapan keluarga. Rina masuk ke kamarku, membawa segelas air hangat. "Kenapa, Sin? Semalam pulang basah kuyup, pasti masuk angin." Matanya penuh perhatian, tapi aku tak bisa menatapnya. "Gak apa-apa, Kak. Cuma capek kerja. Aku bekerja sebagai desainer Grace Relance di sebuah agensi kecil di Jakarta Selatan, pekerjaan yang fleksibel tapi melelahkan." Rina duduk di pinggir tempat tidur, memegang tanganku. "Kamu tahu kan, aku selalu ada buat kamu." Kata-katanya membuatku ingin berteriak, tapi aku menahan. Bagaimana aku bisa bilang bahwa aku iri pada hubungannya dengan Maya? Bahwa aku juga merasakan getar yang sama saat Maya tersenyum padaku. Siang itu, aku memutuskan pergi ke kai sendirian. Hati berdebar saat mendorong pintu kaca. Maya berdiri di balik counter, menyapa dengan senyum lebarnya. "Sinta. Lama nggak kelihatan. Kopi susu biasa." Aku mengangguk, duduk di sudut aurit. Saat dia membawakan minuman, tangannya menyentuh tanganku sebentar, dan listrik menyambar tubuhku. "Kak Rina kemarin cerita banyak tentang kamu. Katanya kamu pintar desain." Aku tersenyum paksa. "Iya, Kak Maya. Tapi, aku lihat kalian kemarin." Kata-kata itu keluar tanpa sengaja, dan wajah Maya memucat. "Sinta, ini rumit." Kami berbicara pelan, dia menceritakan bagaimana mereka bertemu 6 bulan lalu, saat Rina sering datang untuk rapat sekolah. Cinta tumbuh diam-diam, tapi mereka tahu risikonya di masyarakat seperti Indonesia, di mana hubungan sesama jenis masih tabu, bahkan dianggap dosa besar oleh banyak orang. Aku mendengarkan, hati terbelah.
Satu sisi marah karena Rina menyembunyikan dari keluarga, sisi lain iri karena Maya memilih Rina. Kenapa Kak Rina? Kenapa bukan orang lain? Maya menatapku tajam. Sinta, ini bukan pilihan mudah. Kami berjuang setiap hari melawan perasaan ini. Aku bangun, meninggalkan Kai dengan air mata menggenang. Di jalan, pikiranku berputar, apakah aku harus bilang ke keluarga? Atau biarkan mereka bahagia dalam rahasia? Malam itu, Rina pulang larut, dan aku mendengarnya menangis di kamar. Aku tahu tekanan dari masyarakat mulai menekan. Di Jakarta, di mana modernitas bertabrakan dengan tradisi, cinta seperti ini seperti bom waktu. Hari-hari berikutnya, aku menghindari mereka berdua. Tapi pekerjaanku membawa aku ke acara komunitas seni di Kai lain, di mana aku bertemu dengan teman lama, Lila, yang terbuka sebagai lesbian. Sinta, kamu kelihatan kusut. Cerita dong. Aku curhat, dan Lila tertawa pelan. Selamat datang di dunia kami. Penuh konflik, tapi juga kebebasan. Dia cerita tentang perjuangannya, diusir dari rumah karena orientasinya, sekarang hidup mandiri sebagai seniman. Kata-katanya membuatku berpikir, apakah aku juga seperti itu? Apakah perasaanku terhadap Maya adalah tanda bahwa aku gay? Malam itu, aku mencari informasi online tentang di Indonesia, membaca cerita-cerita pilu tentang diskriminasi, raya polisi, dan penolakan keluarga. Hatiku semakin berat. Akhirnya, aku konfrontasi Rina di rumah saat orang tua pergi ke masjid. Kak, aku tahu tentang kamu dan Maya. Wajahnya syok, tapi dia tak menyangkal. Sinta, tolong jangan bilang siapa-siapa. Ini bisa hancurkan segalanya. Kami berdebat panjang, dia cerita tentang perjuangan internalnya, bagaimana dia sholat setiap malam memohon ampun, tapi cinta ini tak bisa dihilangkan. Aku mencoba normal, tapi Maya membuatku merasa utuh. Aku menangis, tapi Kak, ayah akan marah besar. Masyarakat akan ngomongin kita. Rina memelukku, aku tahu, Sin. Tapi aku capek berpura-pura. Saat itu aku sadar konflik ini baru mulai. Aku harus memilih, diam dan biarkan, atau bicara dan hancurkan keluarga. Pagi berikutnya, suasana rumah tegang. Ayah bertanya kenapa Rina dan aku terlihat murung, tapi kami berpura-pura baik-baik saja. Mungkin capek kerja, yah, kata Rina. Aku pergi ke kantor dengan pikiran kalut, desain yang harus kuselesaikan terabaikan. Di agensi, bosku Pak Andi memuji pekerjaanku, tapi aku tak fokus. Siang itu, Maya meneleponku. Sinta, kita perlu bicara. Datang ke Kai sore ini. Aku ragu, tapi setuju. Di Kai, pelanggan ramai, tapi Maya menyisihkan waktu di ruang belakang. Aku tak mau ini merusak hubungan kalian bersaudara. Matanya penuh penyesalan, tapi saat dia menyentuh bahuku, getar itu kembali. Maya, kenapa harus Kak Rina? Tanyaku pelan. Dia menghela napas, karena dia yang pertama membuatku merasa aman di tengah kekacauan ini. Maya cerita latar belakangnya, berasal dari keluarga broken home di Yogyakarta, ayahnya alkoholik, ibunya meninggal dini. Dia pindah ke Jakarta untuk kuliah, tapi drop out karena biaya, lalu kerja di Kai dan naik jadi manajer. Aku tahu orientasiku sejak SMA, tapi di Indonesia, ini seperti kutukan. Kata-katanya menyentuh, membuatku ingin memeluknya. Tapi aku ingat Rina. Maya, ini salah. Kalian bisa dihukum sosial. Dia tersenyum getir, kita sudah biasa dengan itu. Tapi Sinta, kamu. Kamu mirip Rina, kuat tapi rapuh. Kata-kata itu membuat hatiku berdegup kencang. Apakah dia merasakan hal yang sama? Pulang dari Kai, aku bertemu Rina di jalan. Dia marah, kenapa kamu ketemu Maya sendirian?
Kami bertengkar di mobil, dia tuduh aku ingin merebut Maya. Kak, aku cuma ingin paham, teriakku. Air mata Rina mengalir, Sinta, ini sulit buatku. Aku takut kehilangan semuanya. Kami pulang diam-diam, tapi malam itu, ayah memanggil rapat keluarga. Ada apa dengan kalian? Rumah ini mulai tak harmonis. Kami bohong lagi, tapi ayah curiga. Belakangan, aku tahu ayah mendengar gosip dari tetangga tentang Rina sering kekay malam-malam. Tekanan mulai meningkat. Beberapa hari kemudian, aku ikut acara seminar tentang hak asasi manusia di Universitas Indonesia. Pembicara bicara tentang diskriminasi LGBT di Indonesia, bagaimana undang-undang tak melindungi, dan masyarakat sering melakukan kekerasan verbal bahkan fisik. Aku teringat kasus-kasus di berita, seperti Raya di klub gay atau pemecatan karyawan karena orientasi. Setelah seminar, aku bertemu aktis bernama Tari, 30 tahun, yang cerita pengalamannya. Aku diusir keluarga, tapi sekarang aku punya komunitas. Kata-katanya memberi harapan, tapi juga ketakutan. Apakah Rina dan Maya siap menghadapi itu? Malam itu, Rina datang ke kamarku, membawa surat. Ini dari Maya. Dia ingin putus karena takut menyakiti kita. Aku baca surat itu penuh kata-kata pilu, Rina, aku cinta kamu, tapi keluarga lebih penting. Ma. Hatiku hancur, tapi juga lega. Tidak, aku marah. Aku pergi ke kai malam itu menemui Maya yang sedang tutup toko. Kenapa kamu menyerah, tanyaku. Maya menangis, karena aku tak mau Rina menderita seperti aku dulu. Kami berbicara lama dan tanpa sadar, tangan kami bergandengan. Saat itu aku sadar perasaanku tak bisa disembunyikan lagi. Maya, aku suka kamu. Kata-kata itu keluar dan Maya terkejut. Sinta, ini gila. Kamu adik Rina. Tapi matanya berkata lain. Keesokan harinya, Rina tahu dari Maya. Dia marah besar, datang ke kantorku dan berteriak di depan rekan kerja. Kamu pengkhianat. Kamu merebut pacarku. Rekan-rekan memandang aneh, dan bos memanggilku. Sinta, ini masalah pribadi, tapi jangan bawa ke kantor. Aku pulang dengan malu, dan di rumah, Rina sudah cerita ke ibu. Ibu menangis, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa ada nama wanita lain? Rina bohong, bilang Maya hanya teman, tapi ibu curiga. Ayah pulang malam itu, dan suasana makan malam tegang. Aku tahu, rahasia ini mulai bocor. Aku memutuskan bicara dengan Maya lagi. Di taman kota, kami duduk di bangku, hujan gerimis. Maya, aku tak bisa bohong lagi. Sejak pertama, senyummu membuatku merasa rumah. Maya memegang tanganku, Sinta, ini berbahaya. Keluargamu, masyarakat. Tapi kami berciuman pelan, pertama kalinya bagiku. Rasa itu manis tapi penuh rasa bersalah. Pulang, aku mendengar ayah dan ibu berbisik tentang Rina. Yah, ada gosip Rina dekat dengan wanita. Ayah marah, itu itnah. Tapi kita harus awasi. Tekanan semakin kuat, dan aku tahu pilihan salah bisa hancurkan semuanya. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Rina menghindari aku, Maya tak balas pesan, dan keluarga semakin curiga. Ayah mulai bertanya lebih dalam, Rina, siapa Maya itu? Kenapa sering disebut? Rina bilang Maya teman sekolah, tapi ayah tak percaya. Suatu malam, ayah memeriksa ponsel Rina diam-diam, menemukan pesan-pesan mesra dari Maya. Ledakan terjadi. Rina. Apa ini? Kamu sesat, teriak ayah. Ibu menangis histeris, Budi bingung di kamar. Rina menangis, yah, aku cinta dia. Ini bukan pilihan. Ayah memukul meja, ini dosa besar. Di Indonesia, ini tak diterima.
Kamu harus bertobat. Aku berdiri di pintu, tak bisa bicara. Ayah memandangku, Sinta, kamu tahu ini. Aku menggeleng, bohong. Rina dipaksa tinggal di rumah, dilarang keluar. Maya dipecat dari KAE. Tidak, tapi dia hubungi aku diam-diam. Sinta, Rina gimana? Aku cerita semuanya, dan Maya menangis di telepon. Ini salahku. Aku harus pergi. Tapi aku tak rela. Jangan, Maya. Kita lawan bersama. Tapi bagaimana? Masyarakat Indonesia, dengan mayoritas Muslim konservatif, sering menolak LGBTI. Ada kasus pemukulan, bahkan fatwa dari ulama. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Maya di KAE kecil di pinggir kota. Dia terlihat lelah, mata bengkak. Sinta, ini harus berakhir. Aku tak mau hancurkan keluargamu. Tapi aku pegang tangannya, Maya, aku cinta kamu. Bukan karena Rina, tapi karena kamu. Kami berdebat, tapi akhirnya, dia akui perasaan yang sama. Sejak kamu sering datang, aku perhatikan kamu. Tapi Rina duluan. Pengakuan itu membuatku bahagia sekaligus bersalah. Bagaimana dengan Rina? Saudaraku yang sekarang menderita. Di rumah, Rina dipaksa ikut pengajian khusus dengan ustadz yang bisa menyembuhkan. Ayah bilang, ini penyakit, bisa disembuhkan dengan iman. Rina menolak, tapi ayah mengancam usir dari rumah. Ibu diam saja, takut pada ayah. Aku coba bela Rina, yah, ini bukan penyakit. Ini bagian dari dia. Ayah marah, kamu juga. Jangan ikut-ikutan. Aku mundur, tapi hati sakit. Malam itu, Rina lari dari rumah, pergi ke tempat Maya. Aku tahu dari pesannya, Sin, aku pergi. Ma. Pagi-pagi, ayah panik, cari Rina kemana-mana. Polisi dilibatkan, tapi Rina dewasa, tak bisa dipaksa. Maya hubungi aku, Rina di sini, aman. Tapi ayah tahu dari tetangga, dan dia datang ke KAE dengan amarah. Keluar kamu. Jauhi anakku. Maya keluar, tapi ayah dorongnya. Kamu penggoda. Sesat. Keributan terjadi, pelanggan lari, dan polisi datang. Ayah ditahan sementara, tapi dibebaskan karena masalah keluarga. Rina pulang dengan paksa, tapi hubungan keluarga hancur. Aku memilih sisi. Aku pergi ke Maya, bilang aku ikut kamu. Tapi Maya tolak, Sinta, jangan. Keluargamu butuh kamu. Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya, aku tinggal di apartemen kecil Maya sementara. Di sana kami bicara tentang masa depan. Di Indonesia sulit, mungkin kita pindah ke Bali atau luar negeri. Tapi itu mimpi. Realitasnya, gosip menyebar di lingkungan, rekan kerja mulai jaga jarak. Bosku bilang, Sinta, hati-hati image. Tekanan sosial mulai menekan. Rina di rumah, dipantau ketat. Dia hubungi aku diam-diam, Sin, ma aku tuduh kamu. Sekarang aku paham perasaanmu. Kami berdamai lewat pesan, tapi luka dalam. Ayah sakit karena stres, tekanan darah naik. Ibu salahkan semuanya pada Maya. Wanita itu penyihir. Aku tahu, ini momen kritis. Apakah kami bertahan, atau menyerah pada norma masyarakat? Seminggu kemudian, situasi memburuk. Ayah ajak keluarga ke pengacara, ingin tuntut Maya atas pengaruh buruk. Tapi pengacara bilang tak ada dasar hukum, karena hubungan konsensual dewasa. Ayah marah, di mata Tuhan, ini salah. Rina dikurung di kamar, hanya keluar untuk sholat. Aku kembali rumah untuk bicara, tapi ayah usir aku. Kamu pendukungnya. Keluar. Aku tinggal di Maya, tapi kami takut. Ada ancaman anonim di media sosial, lesbi hancurkan masyarakat. Maya tutup KAE sementara, takut serangan.
Di apartemen, kami hidup sembunyi. Maya masak makanan sederhana, kami bicara tentang mimpi. Aku ingin buka kayak di Bali, di mana lebih terbuka. Tapi realitas pahit. Aku kehilangan klien karena gosip, pendapatan turun. Rina hubungi, Sin, ayah rencana kawinkan aku dengan anak temannya. Itu pukulan. Kawin paksa untuk normalisasi. Aku marah, hubungi Tari sang aktivis. Kita bisa bantu, ada komunitas hukum. Kami rencanakan pertemuan. Di pertemuan rahasia di Kaya Netral, Tari bawa pengacara pro bono. Di Indonesia, tak ada undang-undang anti nasional, tapi daerah seperti Aceh punya syariah. Di Jakarta lebih aman tapi tetap diskriminasi. Rina datang diam-diam, kami bertemu. Aku tak mau kawin, Sin. Maya peluk Rina sebagai teman, kita lawan bersama. Tapi ayah tahu, datang dengan saudara-saudara. Keributan lagi, polisi datang, dan kami dipisah. Malam itu, aku dan Maya lari ke hotel kecil. Ini tak bisa terus, Sinta. Maya bilang. Aku setuju, tapi cinta kami kuat. Keesokan, berita lokal sebut skandal keluarga di Jakarta, anak gadis terlibat hubungan sesama. Gosip menyebar, ayah malu di kantor. Ibu sakit, masuk rumah sakit. Aku kunjungi ibu, Bu, Ma. Ibu peluk aku, kembalilah, Sin. Tinggalkan itu. Tapi aku tak bisa. Rina memutuskan kabur lagi, ikut kami. Kami tiga tinggal di apartemen, tapi tegang. Rina lihat aku dan Maya dekat, iri muncul lagi. Kenapa kalian bahagia sementara aku menderita? Kami bertengkar, Rina pergi sendirian. Maya kejar, tapi Rina hilang. Kami cari kemana-mana, takut dia lakukan hal bodoh. Akhirnya, Rina ditemukan di masjid, bertobat. Aku mau normal, Sin. Aku ikut ayah. Pengkhianatan itu sakit. Rina kembali rumah, setuju kawin. Aku dan Maya hancur. Ini harga yang harus dibayar, kata Maya. Kami putuskan pindah ke Surabaya, mulai baru. Tapi sebelum pergi, aku bicara dengan Rina terakhir kali. Kak, jangan paksa diri. Rina menangis, ini untuk keluarga. Pernikahan Rina digelar sederhana, aku tak diundang. Di pesta, ayah pidato tentang kembali ke jalan benar. Hatiku pilu. Di Surabaya, Maya buka kai kecil, aku kerja relance lagi. Hidup tenang, tapi luka tetap. Kami gabung komunitas rahasia, saling dukung. Tapi berita datang, Rina cerai setelah 3 bulan, suaminya tahu masa lalu. Rina hubungi aku, Sin, aku salah. Aku mau kembali. Tapi ayah usir dia permanen. Rina datang ke Surabaya, bergabung dengan kami. Memakan terjadi, tapi kepercayaan rusak. Hidup di Surabaya membawa harapan baru, tapi masa lalu menghantui. Rina kerja sebagai tutor priat, Maya kelola kai, aku desain dari rumah. Kami tiga hidup bersama, tapi dinamika rumit. Rina masih trauma, sering menangis malam-malam. Aku kehilangan keluarga karena ini. Maya coba hibur, kita keluarga baru. Tapi aku lihat Rina pandang Maya dengan sisa cinta lama. Konflik muncul lagi saat Rina coba dekati Maya. Maya, dulu kita bahagia. Maya tolak, sekarang aku dengan Sinta. Rina marah, kamu pilih adikku. Kami bertengkar hebat, Rina pergi lagi. Kali ini, Rina tak kembali. Kami dengar dia pindah ke Bandung, ikut komunitas rehabilitasi agama. Ayah hubungi aku sekali, Rina sesat lagi. Kamu pengaruh buruk. Aku tutup telepon. Hidup berlanjut, tapi aku sering mimpi buruk tentang keluarga hancur. Maya jadi penopang, kita pilih cinta, bayar harganya. Tapi apakah layak?
Di Indonesia, dengan Ruantil yang sering dibahas, kami hidup was-was. Suatu hari, berita besar, demo besar di Jakarta untuk hak LGBTI, ribuan turun jalan. Kami ikut dari jauh, beri dukungan online. Tari hubungi kalian inspirasi. Tapi realitas pahit, banyak peserta ditangkap. Maya sakit karena stres, aku rawat dia. Di rumah sakit, aku renung apakah cinta ini dosa atau hak. Dokter bilang Maya butuh istirahat, dan saat itu aku putuskan, kami akan bertahan. Tahun berganti, kai Maya sukses, aku punya agensi kecil. Rina hubungi lagi, Sin, aku mah. Aku sekarang terima diri, hidup sendirian. Kami bertemu di Jakarta, rekonsiliasi. Ayah sakit parah, minta maaf sebelum meninggal. Yah, aku salah paksa kalian. Ibu ikut, peluk kami. Keluarga perlahan pulih, tapi luka tetap. Di akhir, kami tiga berdiri bersama, melawan dunia. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis adalah kesalahan moral yang tak termaafkan, atau hak dasar manusia yang harus dilindungi?